Salam kebenaran, selamat jumpa kembali bersama saya, Sabar Nenggolan. Kita tetap semangat menghadapi tantangan hidup ke depan, karena kita percaya bahwa keyakinan kita, iman kita akan selalu membuat kita semakin eksis dalam kehidupan ini. Kali ini, saudaraku sebangsa dan setanah air, saya coba membuat satu narasi dalam kebangsaan kita ini, bahwa saudara dan saya dimanapun saudara berada, mulai dari Sabang sampai Merauke, kita telah dipersatukan oleh pendiri bangsa kita ini. Kita menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Mereka gagas satu kesatuan Republik Indonesia di NKRI ini. Sekalipun kita berbeda-beda suku, berbeda budaya, berbeda karakter, berbeda agama, namun kita telah ditakdirkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa bahwa kita menjadi satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, yaitu Indonesia. Di zaman dulu yang digagas oleh Bung Tomo, Wakil Rudolf Supratman, Muhammad Yamin, Joko Marsaid, Johannes Leimena dari Ambon, Pak Sunario, dan yang lain-lain. Mereka itu menggagas sebagai tokoh-tokoh Sumpah Pemuda di tahun 1928. Dan mereka membuat satu Sumpah Pemuda di zaman itu adalah satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Wow, itu luar biasa. Kalau kita berbicara tentang sumpah, berarti ada seseorang yang bersumpah untuk menentukan bahwa hidupnya itu tidak bersalah, kira-kira begitu. Jadi ini pun pemuda-pemuda penggagas di zaman tahun 1928 itu, mereka sama-sama bersumpah. Mereka beda agama, beda suku, beda karakter, beda pendidikan, tapi mereka menyatakan bahwa kita satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Itulah mereka bersumpah. Sumpah mereka itulah yang akan terus kita gaungkan di bangsa kita ini sampai kepada generasi-generasi seterusnya. Biarlah kita tetap menjadi satu. NKRI seperti moto daripada TNI dan polisi adalah harga mati. Jadi kalau ada orang, sekelompok orang ingin membuat negara itu menjadi rontok, kita harus bersama-sama, kita lawan. Hanya satu kata, kita lawan mereka. Sebelum Indonesia merdeka, pendiri bangsa kita ini sudah mereka juga membuat satu kesatuan. Mereka berjuang, mereka bersama-sama hanya dengan satu kata, yaitu merdeka. Kata-kata merdeka ini, saudaraku sebangsa dan setanah air, bisa merontokkan egois kesukuan, bisa merontokkan egois keagamaan. Mereka menjadi satu. Setiap mereka bertemu, merdeka. Mereka salaman, merdeka. Dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, lewat semangat kata-kata merdeka itu, betul-betul mereka mampu memerdekakan bangsa kita, bangsa Indonesia itu, walaupun dengan senjata bambu runcing. Secara hitung-hitungan di sana pakai pistol otomatis, kita pejuang kita hanya pakai bambu runcing. Tetapi ternyata dengan semangat kata-kata merdeka itulah mereka bersatu bahu membahu. Tidak ditanya di situ apa agamamu, apa sukumu, tidak. Kita setiap ketemu merdeka, merdeka. Wah, kata-kata merdeka itulah yang menjadi membahana di hati mereka semua, dan pada akhirnya bangsa kita pun menjadi merdeka. Tetapi pernah Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno berkata begini, "Hai saudaraku, aku lebih gampang mengusir penjajah dari bangsa ini, tetapi engkau suatu saat lebih sulit untuk mengusir penjajah yang muncul dari dalam negeri sendiri." Saudara sebangsa dan setanah air, mari kita
mulai memperhatikan dengan saksama dalam perjalanan kita berbangsa dan bernegara ini. Kita harus tetap menghargai para pahlawan kita. Mereka telah mengorbankan jiwa dan raganya, mengorbankan seluruh apa yang mereka miliki supaya bangsa kita ini bisa merdeka. Dan sekarang bangsa ini sudah merdeka 76 tahun lebih. Mari kita mulai mengisi kemerdekaan itu dengan kita gaungkan satu kata, yaitu kita isi dengan kemerdekaan itu dengan kebenaran-kebenaran yang ada dalam kehidupan kita. Saya sengaja membuat satu kata kebenaran atau salam kebenaran supaya lewat kebenaran ini kita boleh kembali menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa di bangsa kita ini. Sebelum ada agama datang ke Indonesia ini, baik agama Kristen, agama Islam, dan agama yang lain, kita ada mengenal nilai-nilai budaya. Ya, budaya kita masing-masing, budaya Batak, budaya Jawa, budaya Padang, budaya Ambon, budaya Papua, dan lain bangsa-bangsa suku-suku yang lain. Kita ada nilai-nilai kebenaran di dalam budaya itu. Ada nilai-nilai kebenaran dalam hal suku-suku kita. Nah, setelah datang agama, baru kita diberikan petunjuk untuk bisa kita menyembah kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan agama yang kita anut masing-masing. Tetapi yang paling kita harapkan adalah di samping kita melakukan ritual agama kita masing-masing, jangan kita menjadi terpecah hanya karena berbeda agama. Kita harus menjadi satu, yaitu satu bangsa. Bahasa kita bahasa Indonesia, tanah air kita tanah air Indonesia. Ini yang harus terus kita gaungkan. Agama kita boleh berbeda, tapi kita satu bangsa. Suku kita boleh berbeda, bahasa kita satu, bahasa Indonesia. Budaya kita boleh berbeda, tetapi kita sudah ditakdirkan menjadi satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Saudaraku, sebangsa dan setanah air dimanapun saudara berada, mari kita mulai isilah kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah ke 76 tahun kemarin kita rayakan. Mari kita isi dengan kita menjadi satu saudara yang kuat. Kalau di dalam bahasa Batak, sabutuha. Kalau di dalam bahasa Jawa, sak dulur. Kalau di Ambon, pelagandong. Kita menjadi satu-satu keluarga besar, yaitu keluarga Indonesia. Saya tertarik, saudara-saudaraku, waktu beliau Bapak almarhum Supardjo Rustam tahun 80-an, kalau tidak salah tahun 85 di Jawa Tengah, waktu beliau menjadi gubernur di Jawa Tengah waktu itu. Dan di zaman Soeharto dia ditarik menjadi Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Waktu dia jadi gubernur, waktu terjadi rapat koordinasi di seluruh pemerintahan, lalu di Suara Merdeka saya baca bahwa pemaparan beliau itu diberikan satu peribahasa Jawa. Mudah-mudahan saya tidak salah. Tapi itu saya tulis di buku harian saya tahun 80-an, 85 itu. Karena bagi saya, apa yang beliau ucapkan itu sangat menyentuh dan sangat saya nikmati betul dalam kehidupan saya. Dan itu mulai saya terapkan, mulai saya tahun 82 ada di Jawa Tengah. Saudaraku sebangsa dan tanah air, bahwa Supardjo Rustam itu menyatakan begini. Yang pertama dikatakan begini. Kita selalu pelayan masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan anak bangsa dimanapun kita berada, kita harus memiliki yang pertama dikatakan adalah andap asor. Andap asor itu diberi pengertian adalah mempunyai sifat dan sikap rendah hati. Kalau sifat rendah hati ini kita terapkan dalam kehidupan kita, semua anak bangsa, saya rasa kita nyaman berbangsa ini, nyaman bertetangga, karena ada sifat dan sikap rendah hati di antara sesama anak bangsa itu. Terlepas sekali lagi, mungkin suku saya beda dengan suku Bapak. Karakter saya berbeda dengan karakter Bapak. Tetapi kalau kita mempunyai sikap andap asor atau rendah hati satu dengan yang lain, saya rasa kita tidak pernah akan mempersoalkan itu. Karena di dalam budaya, di dalam
suku-suku pun itu diajarkan supaya setiap anak-anak kita itu bagaimana mempunyai sikap rendah hati. Itu yang dikatakan oleh beliau. Yang kedua dikatakan beliau adalah teposliro. Teposliro ini artinya mempunyai sifat dan sikap tenggang rasa. Nah, tenggang rasa ini saudaraku, kalau saya bisa mungkin memahami adalah bagaimana kita bisa menghormati orang lain, menghargai orang lain, memahami keberadaan orang lain. Itu sifat daripada teposliro ini. Jadi kalau kita bisa memahami suku orang lain, bisa memahami agama orang lain, kita tidak akan perlu menjadi mengusik mereka. Karena kita sudah paham. Nah, inilah dikatakan andep asor itu. Misalkan kalau di dalam satu pertemuan atau pertemuan di kelurahan misalkan, lalu disiapkan kursi untuk tempat duduk, tiba-tiba kita suka memang angkat kaki, sementara kiri kanan kita tidak angkat kaki. Bagi kita yang angkat kaki mungkin bertekuk pinggang nyaman, tidak ada masalah karena kebiasaan. Tapi di samping kiri kanan kita mungkin terganggu. Nah, kalau kita ada sifat dan sikap sikap dan teposliro itu, tenggang rasa itu, kita tidak mau angkat kaki karena di kiri kanan kita sopan gitu. Nah, itu namanya menghargai orang lain. Nah, ini yang kedua beliau katakan. Dan saya percaya kalau kita semua mempunyai teposliro ini atau sikap tenggang rasa, bertetangga, bekerja di komunitas kita, saya yakin kita akan nyaman dimanapun kita berada. Walaupun kita mungkin beda-beda suku, beda karakter, beda agama, tapi karena kita mempunyai sifat andap asor dan teposliro itu tadi, sikap rendah hati dan kita bisa memahami orang lain, saya yakin dimanapun kita berada pasti akan nyaman. Dan orang lain tidak akan mengusik kita karena kita ada menghargai mereka gitu. Yang ketiga, beliau mengatakan begini, ojo dumeh. Dumeh ini adalah angkuh, sombong. Dari seluruh suku-suku, dari seluruh ajaran agama, di mana agama apapun, pasti diajarkan supaya tidak menjadi sombong. Sebagai pemberita-pemberita kebenaran, kita pun tidak menjadi sombong. Kalaupun kita misalkan diundang kemana-mana untuk berkhotbah, untuk apa kita menjadi sombong? Kita kan hanya saluran untuk menyampaikan nilai-nilai kebenaran kepada jemaah. Nah, ini kita harus kikis habis dari 3. Ojo dume, jangan sombong. Kesombongan itu peribahasa mengatakan, kesombongan adalah awal daripada kejatuhan. Ketika kita sombong, ketika seseorang sudah mulai bersifat sombong karena sukses, karena kaya, karena pintar, karena pejabat, suatu saat dia pasti akan jatuh. Makanya kesombongan itu, kalau di dalam ajaran agama Kristen dikatakan begini, orang yang sombong Tuhan akan lawan. Berarti orang yang sombong itu lawannya adalah Tuhan. Sekalipun dia beragama, sekalipun dia sebagai pengkhotbah, tetapi kalau dia sombong, sebenarnya dia nggak ada apa artinya di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan oleh beliau Suparjo Rustam. Saya percaya peribahasa Jawa ini sudah mungkin ratusan tahun yang lalu. Tapi karena saya baru dengar tahun 82, bagi saya itu sangat terkesan itu beliau, Bapak Suparjo Rustam itu. Nah, ini yang saya perhatikan, saudaraku, sebangsa dan setanah air. Saya mulai memperhatikan di akhir-akhir ini ada yang terkikis nilai-nilai yang dikatakan beliau itu tidak ada lagi terkikis rasa rendah hati di antara kita anak bangsa dalam tanda kutip, tidak secara totalitas keseluruhan. Tetapi sudah mulai terkikis, tidak ada lagi rendah hati, tidak ada lagi teposliro atau rasa tenggang rasa di antara kita sesama. Kita lihat di YouTube, tidak ada lagi orang segan-segan memaki-maki orang lain, merendahkan orang lain, bahkan sampai pejabat-pejabat di negara kita ini pun sangat dilecehkan.
Tidak rahasia lagi, saudaraku, bahkan sampai presiden dikata-katakan. Ya, sangat miris, sangat miris. Apakah kita berbangsa terus-menerus seperti ini? Jangan ada karena muncul sekarang ini yang saya perhatikan adalah rasa rendah hati mulai terkikis, tenggang rasa mulai terkikis, lalu muncul adalah dume, muncul menjadi kesombongan. Ada sekelompok orang merasa dirinya lebih hebat dari kelompok yang lain. Ada sekelompok orang merasa dia lebih agamis daripada agama yang lain. Ada sekelompok orang merasa dia lebih pintar daripada kelompok orang lain. Padahal setelah kita kaji, ternyata didapati mereka itu hanya merasa yang sesungguhnya mereka adalah kosong. Nilainya sangat nol. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jangan karena sekelompok orang lalu negara kita ini menjadi rontok, menjadi kacau balau. Ini saya menghimbau kita kepada seluruh anak bangsa dimanapun saudara berada. Mari kita mulai sama-sama menggaungkan kebenaran. Sama-sama kita menggaungkan nilai-nilai kebenaran dari budaya-budaya saudara, dari suku-suku saudara, dan kita gabung kembali dengan nilai hakiki di agama kita masing-masing. Misalkan di agama Buddha atau Hindu mengajarkan budaya atau ajaran di sana bagaimana budi pekerti. Agama Kristen bagaimana kita mengasihi. Di agama Islam juga bagaimana kita ketaatan untuk melakukan kebenaran. Nah, ini kita akan gabung semua nilai-nilai kebenaran di budaya, kita gabung dengan keagamaan kita masing-masing. Mari kita mulai menggaungkan itu. Salam kebenaran berdasarkan agama Kristen, salam kebenaran berdasarkan agama saudaraku Islam, salam kebenaran berdasarkan agama Hindu dan Buddha. Kalau kebenaran itu kita gabung, bangsa kita menjadi bangsa yang luar biasa. Bangsa yang saling menghormati satu dengan yang lain, saling menghargai budaya satu dengan budaya yang lain. Akhirnya kita menjadi muncul budaya nasional kita sangat. Orang luar pun akan menghargai bangsa kita menjadi bangsa yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita hanya karena perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, berbeda latar belakang, lalu kita tidak nyaman beragama ini. Kalau kita lihat memang dari sudut perbedaan, kita tidak akan nyaman. Yang akan ada adalah dume, sombong. Kalau bukan sama satu agama dengan saya akan singkirkan. Itu kesombongan, bohong. Kalau bukan suku saya tidak rasanya kurang afdol. Itu kesombongan. Tidak ada nilai-nilai seperti itu. Tetapi sekalipun kita beda agama, kami di RT kami, saudaraku, ada 3 agama di sana. Agama Buddha, agama Islam, agama Kristen. Tapi kekuatan kami bersatu luar biasa. Kami bergandeng tangan. Saya berharap di setiap lingkungan kita pun masing-masing, mari kita mulai menggaungkan nilai-nilai kerendahan hati itu. Saya kan itu kerendahan hati pasti diajarkan dari seluruh agama yang kita anut. Mari kita saling menghargai. Saya sebagai Kristen akan melakukan ibadah saya sesuai dengan ritual yang saya lakukan. Agama Buddha pun seperti itu, agama saudaraku Islam pun seperti itu. Dan kita saling berdoa satu dengan yang lain supaya bangsa kita itu menjadi bangsa yang kuat, berbeda-beda, tetapi kita satu negara, yaitu satu bangsa Indonesia. Saya percaya, saudaraku, dimanapun saudara berada, biarlah nilai-nilai kebenaran itu kita gaungkan. Salam kebenaran, kalau kebenaran kita gaungkan terus, saya percaya Tuhan pun menjadi disenang mendengar di bangsa kita itu. Kita berbeda agama, tapi kita gaungkan nilai-nilai kebenaran itu di hadirat Tuhan, dan juga kita gaungkan dimanapun kita berada. Dan inilah merupakan satu kekuatan di dalam perjalanan bangsa kita ini. Bangsa kita ini sampai sekarang kokoh berdiri itu karena ada tokoh-tokoh agama yang cukup membangun nilai-nilai kebenaran itu sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Mari kita sebagai agama Kristen tunjukkanlah kasih Kristus kepada semua orang dimanapun saudara berada. Jangan gampang tersinggung,
Mungkin saudaraku yang beragama Islam, marilah menjadi contoh di bangsa kita ini. Kami sangat menghargai karena kita adalah satu bangsa. Agama Hindu dan Buddha, mari kita saling tingkatkan budi pekerti di antara kita masing-masing, dan saya percaya akan hal ini menjadi kita kuat karena kita bersatu. Makanya ada peribahasa yang katakan seperti bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi mari kita, kalau ada nilai-nilai orang yang ingin merusak bangsa kita itu, mari kita bersatu. Kita lawan mereka. Kita rapatkan barisan. Karena bangsa kita ini, ada istilah di Kaisar Jepang dikatakan begini. Jangan berikan hati rakyat itu kepada kaisar, tapi berikanlah hati rakyat itu kepada negara Jepang. Karena kaisar akan berganti, terus berganti, tetapi negara Jepang akan tetap abadi. Mungkin hal itu bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Marilah kita gambarkan kepada rakyat atau kepada jemaah kita masing-masing, supaya bangsa atau anak bangsa Republik Indonesia itu tidak melihat kelompok, tidak melihat kepada presiden, karena presiden akan berganti, gubernur akan berganti, bupati, wali kota pun akan berganti, paling lama 10 tahun. Tetapi bangsa kita ini Indonesia itu, kalau bisa sampai kiamat, kita tetap bersatu, satu bangsa dan satu negara. Itulah mungkin yang kita gaungkan. Jadi kelompok